Assalamualaikum, balik lagi dengan program OSIS kali ini, yaitu ngos-ngosan. Ngobrol santuy. Sekarang hostnya saya Dika Muhammad Arafa Daryatna, dan yang akan kita wawancarai yaitu Siapa coba? Frau Wisyana Widianti. Salah. Iya. Windianti. Oh, pakai N, Rob. Iya. Oh ya, yaitu Frau Wisyana Windianti. Nah, gitu dong. Selaku wali kelas saya. Ya gitu? Iya. Enggak. Oh, enggak. Dan juga guru bahasa Jerman. Nah, Frau, gimana kabarnya nih, Frau? Bitte sprechen Sie auf Deutsch. Alhamdulillah. Ayo, coba nanya kabarnya pakai bahasa Jerman lah, udah belajar. Bentar. Ayo. Apa ya? Nah, tuh. Kamu lah yang nanya. Kan kamu host ya. Wie geht's dir? Mir geht's gut, danke schön. Und dir, wie geht's dir? Alhamdulillah. Parah ya. Kayaknya rankingnya harus diturunin lagi ya pemirsa. Kan itu, Frau, perpaduan bahasa. Enggak lah. Habis ini kita undang Pak Cucu. Nih, Frau. Ini kan selama pandemi tuh nggak jadi deh. Iya dah. Masa-masa sekolah yang menurut Frau Ini gimana sih? Wait, kenapa gak jadi Wid aja? ini masa-masa sekolah yang paling berkesan buat Frau tuh apa? Satu aja gitu. SD, SMP, SMA, kuliah. Semuanya berkesan gimana dong? Paling. Gak ada, sama semuanya. Semuanya punya porsinya masing-masing. Kesannya. Yang porsinya paling banyak. Gak ada. Jadi ceritain semuanya, Frau. Gimana, Frau? Berkesannya apa dulu nih? Dalam apa dulu? Pendidikan dulu. Enggak, jangan. Yang bisa Motivasi. tuh. Mau motivasi apa? Yang bisa Frau tuh pertama kali pengen belajar bahasa Jerman tuh umur berapa? Apa kelas Gak berapa? ada. Belajar bahasa Jerman mah. Gak ada kepengennya. Kok Jadi bisa kan sih? suka bahasa. Suka belajar bahasa. Karena belajar matematika juga suka. Fisika juga suka. Yang gak disuka cuma kimia. Lagi SMA. Oh. Makanya nggak pilih IPA karena nggak suka pelajaran kimia. Tapi matematika fisika suka. Tapi basically sukanya belajar bahasa. Makanya jadi waktu lulus zaman dulu tuh ada namanya UMPTN. Nah UMPTN itu karena nggak suka, pengennya sebenarnya masuk yang akuntansi. Oh, akuntansi. Karena kan IPS kan. Tapi jadi dikasih pilihan boleh milih jurusan mana aja, boleh milih kampus mana aja. Akhirnya sebenarnya kan bahasa Jerman itu nggak sengaja banget gitu. Tapi suka bahasa, cuma bahasa Jermannya nggak sengaja. Jadi kenapa suka bahasa? Karena memang dari kecil saya tuh sekolah. Saya pertama kali masuk SD itu 4 tahun umurnya. Emang bisa, Bro? Ada, zaman dulu juga sebenarnya nggak bisa nyogok itu biar masuk SD. Enggak benar. Jalur dalam Bukannya nyogok, nggak benar. Karena kan gurunya tetangga. Jadi bisa masuk SD. Kebetulan saya umur 2,5 tahun udah bisa baca tulis. Nah, jadi udah TK, itu juga udah TK. Jadi umur 2,5 tahun itu udah TK. Jadi SD itu udah bosen kan TK, jadi makanya masuk SD dah, umur 4 tahun. Nah, karena orang tua dua-duanya bekerja, jadi kerjaannya cuma nonton TV. Dari dulu tuh ada film namanya judulnya Sesame Street. Tahu nggak? Enggak. Sesame Street itu film, antar cari deh di YouTube ya. Iya, boleh. Ada, jadi dia banyak belajar bahasa Inggris. Nah, saya tuh suka nyatetin tuh dulu. Dicatat-catatin sama saya kosakatanya. Kok bisa sih, Bro? Saya aja nggak pengen. Ya Allah. Kan saya sendirian. Nggak, zaman dulu emang ada HP. Emang nggak ada apa-apa. Jadi emang benar-benar yang kerjaannya tuh nyatetin kosakata bahasa Inggris ya. Jadi udah suka bahasa Inggris dari awal. Jadi udah belajar bahasa Inggris tuh dari umur 3 tahunan. Gitu. Makanya memang udah suka bahasa. Nah, pas waktu SMA itu karena suka bahasa, jadi waktu mau lulus SMA, milih semuanya tuh. Bahasa Cina, Jepang, Mandarin, ikut tes.
Ikut tes Cina, Jepang, pokoknya semua bahasa diikut tes. Ada tuh. kosakata yang masih inget nggak? Apaan? Cina atau Cina? Enggak, saya nggak belajar. Saya ikut tes. Jadi kan mau masuk kuliah nih. Nah, saya tuh dikasih kebebasan. Jadi bapak saya cuma gini, nih uang 300.000, zaman dulu 300.000 banyak. Kasih nih uang 300.000, terserah mau masuk kuliah mana gitu. Oh, kalau 300.000 tuh udah dapat banyak. Banyak zaman dulu. Bayar, tadinya nggak mau ikut UMPTN karena saya tuh bukan termasuk anak yang pengen nggak begitu kalian bilang udahlah gitu. Saya kalau saya kasih tahu nanti kalian malah makin malas lagi belajar. Enggak, saya semangat. Bohong. Tipe anak yang nggak suka belajar di rumah. Berarti di sekolah mulu. Iya, justru kalau di sekolah justru saya lebih serius. Jadi apapun yang dikatakan guru itu pasti nangkep gitu. Apa yang saya catat semuanya gitu. Sampai sekarang masih gitu karena kenapa? Kan saya sekarang les nih bahasa Jerman. Saya selalu gitu. Jadi les, Bro. Masih les bahasa Jerman saya. Dapat beasiswa kan dari Goethe Institut buat guru-guru bahasa Jerman. Jadi saya les bahasa Jerman sekarang. Nah, setiap belajar itu juga sama. Jadi kalau ngerjain PR saya males. Tapi kalau pas belajar saya serius gitu. Belajar tuh di mana, Bro? Online. Kalau dulu mah datang ke Gutenya, kalau sekarang nggak bisa kan? Kalau Balik belajar dong, online Bro, gitu capek. gimana, Bro? Enggak lah, Kalau belajar online gitu ada males-malesnya nggak? enggak. Kalau belajarnya enggak. Pada saat online-nya enggak males. Yang males itu ngerjain tugas. Oh. Sama ya. Itu beasiswa dari Goethe Institutnya itu kalau udah jadi Guru beasiswanya tuh tingkat berapa? Les? Oh, kita dites dulu penempatannya di mana. Oh, berarti bukan tergantung dia udah guru, dia udah apa, tapi kebisaannya di mana Iya, ya? penempatan. Jadi ada tes penempatan ditempatin di A1, A2, B1, B2, C1. Terus Frau gimana? Saya sekarang B2. Emang lu kan UMPTN ya? Nah, masuknya mana tuh? UMPTN itu pilihannya dulu, jadi karena nggak mau, karena fokus ke STAN, pengen masuk STAN. Jadi pengen UI antropologi, arkeologi, cuma dimarahin waktu itu. Jadi itu nggak milih. Saya suka belajar IPS. Kok dimarahin? Dulu tuh, ya pemikiran orang tua zaman dulu. Kalau masuk kuliah antropologi, arkeologi lo mau jadi apa? Oh, padahal mah enggak ya? Enggak lah, kan kalau sekarang kan orang zaman dulu kan pikirannya belum seluas sekarang kan gitu. Jadi jangan gitu. Akhirnya saya nggak jadi, saya udah fokus ke STAN. Karena saya lulus SMA belum 16 tahun, belum 17 tahun, baru 16. 16 juga baru ya, kan ulang tahun Januari. Ingat ya, saya ulang tahun 19 Januari. Awas kalau masih ada. Saya 19 Desember. Ya Allah. Tanggal doang yang sama nih. Sama-sama 19 gitu. Kayak kasih kado dia. Belum kan ya? Besok ya? Iya. Dia ulang tahun besok. Jangan lupa kasih ulang tahun, Bu. Selamat ulang. Kasih ucapan aja di kamar. Enggak usah. Iya, ucapan aja. Silver pin. Panjang. Ya, jadi karena belum 17, jadi ada kesulitan tuh masuk perguruan kayak sekolah tinggi gitu karena mereka punya minimal umur 17 tahun atau 18. Kayak SD sekarang. Bukan ini kuliah. Iya, maksudnya sekarang sekolah Dari zaman dulu juga SD juga nggak bisa sebenarnya masuk 7 tahun. Saya udah bilang saya juga. Iya. Berarti Kan orang dalam. Frau doang yang hebat. Terus kalau SMP-nya gimana, Frau? Kalau SMP kan ngikutin. Oh. SMP SMA mah ngikutin. Berarti karena nggak udah ditanya lulus. umur ya? Enggak. berarti Frau sama teman-teman sepantarannya Nah, tuh justru itu Nggak sebenarnya saya sepantaran tuh tipe. lu. maksudnya Sebenarnya lagi SD itu saya termasuk orang yang dibully. Gimana, Frau? karena kemudahan. Iya, karena paling muda. Jadi saya termasuk orang yang anak yang paling sering dibully dulu. Karena saya jadi kalau apa-apa, lu anak kecil, lu anak kecil Oh, gitu. kayak gitu. Jadi saya kalau ngapa-ngapain tuh, sudah jangan main sama dia, anak kecil, jangan main sama dia. Beda umurnya berapa itu? Bulisna itu sama saya seangkatan. Tapi Bu beda Lisna umur. seangkatan. Iya, Bu Lisna sama saya beda 3 tahun. Lumayan. Iya benar, dua. Bu Lisna 83 apa 80, saya lupa. Ya, lumayan dong sama teman-teman sekelasnya gitu. Ya bayangin aja saya kelas 3 sekarang umurnya 6 tahun. Kamu ngapain 6 tahun? Saya udah kelas 3 SD. Tahun baru masuk kelas 1. Makanya. Saya kelas 1 udah 4 tahun udah kelas 1. 4 tahun saya baru sunat. Itu bener aja aku juga kayak Jadi gitu. kayak gitu, jadi dulu lagi SD sering dibully. Jadi saya tuh sebenarnya SD SMP itu termasuk anak yang gak terlalu banyak temen.
nggak banyak ini karena di SD sering dibully jadi kayak menutup diri. Jadi baru berani itu di SMA pas ikut paskibra. Respon Pro tuh waktu dibully tuh gimana? Diem aja, saya sempat malas sekolah lagi SD, cuma nggak berani ngomong. Kalau zaman dulu ya kita juga nggak ngerti ya dibully itu apa kan, belum maksudnya informasi Iya. itu nggak datang dengan mudah. Zaman Pak Harto itu semua informasi itu dibatasi. Iya. Iya. Bayangin ya, itu saya itu kalau misalnya tidur itu kalau TV itu jam 8 itu udah dunia dalam berita. Udah nggak ada acara apa-apa lagi, udah berita. Jam 10 udah nggak ada TV lagi. Emang kayak sekarang kayak gitu. Nah, terus karena baru pas masuk SMA ikut paskibra baru mulai tuh muncul keberanian, berani ngomong di depan orang, berani berkomunikasi sama orang gitu. Jadi baru berani mulai terus ketawa sama orang, ibaratnya gitu ya. Jadi tadinya mah kalau ketemu orang diem aja, nggak banyak ngomong apa, karena memang tipenya juga orang rumahan, Nggak mau bukan memulai suka main. pembicaraan ya Pro? Iya, nggak mau mulai. Tapi kalau udah deket baru tuh akrab ya, tapi kalau baru-baru nggak, udah kayak sekarang kan gitu. Nah dari paskibra itu karena memang lumayan cukup disiplin banget gitu ya, dan sekarang alhamdulillah temenan kita masih akrab. Maksudnya bukan hanya sekedar kenal ya, tapi teman saya di paskibra di SMA itu masih akrab banget sampai sekarang. SMP masih dibully Pro SMP. Masih. Namanya siapa Pro? Saya ingat aja nggak, makanya saya kalau ada reuni SD SMP saya nggak pernah mau datang, karena saya nggak, menurut saya nggak ada saya teman SMP yang saya suka gitu. Semuanya ngebully. Berarti Ngebulinya bukan dalam arti ngebully gimana ya, jadi kayak yang kayak nggak mau main. lu mah tahun 8 kan lahir tahun 85, lu mah lahir tahun 85, jangan-jangan dia tahun 85, kasihan dia tahun 85 gitu loh. Nangis ke Pro? Jadi enggak Oh, dirasa nggak pernah nangis, emang kamu nangis mulu? ini Jessica bener-bener nangis, ada apa dikit nangis. Enggak lah, nggak nangis lah. Kalau saya tuh emang dari dulu tipenya bukan anak, jadi saya kalau dimarahin juga nggak pernah langsung nangis, paling saya cuma melototin aja, diem aja. Gimana Emang sih Pro jarang bisa kayak gitu? Gimana bisa kayak gitu? Itu karena ini kali ya, karena pembentukan karakter ya, karena kan saya seringnya di rumah ya sendirian, ibu Iya. bapak kerja. Saya tuh pulang sekolah itu bukan lagi SD, itu bukan pulang ke rumah tapi pulang ke rumah tetangga. Ngapain, Bro? Kan nggak ada siapa-siapa Iya, di nggak rumah. bisa Iya. Enggak, ada kakak saya kan, kalau zaman dulu SD pulang jam 10 tuh kelas 1. Oh, kakaknya sesi 2. Enggak, pulangnya jam 12. Jam 12 Oh, kakak saya gitu. pulang gitu. Bahkan saya posyandu aja sendiri loh jalan. Ya, nggak ditemenin. Lah, Orang kamu masih Lucu kan? sendiri gimana? Bener, sampai sekarang saya masih ingat ibu saya tuh sebelum berangkat kerja gini. Dek, kan manggilnya adek gitu ya dulu. Dek, nanti inget ya nih kartu posyandunya, katanya. Nanti pulang sekolah TK, kan TK kan pulang sekolah ke rumah ibu, siapa lupa namanya, ibunya yang ada posyandunya. Pulang ke rumah ibu ini, langsung bilang, Bu, saya mau posyandu gitu. Terus saya pulang sekolah kan pulang TK, jalan zaman dulu masih aman-aman aja pulang sendirian. Jalan TK tuh, Bu, saya mau posyandu. Terus dianehin nggak sama orang posyandu? Enggak lah, kan emang udah tahu, emang saya sendirian. Emang udah langganan ya? Zaman-zaman dulu kan tetangga itu kita memang bener-bener. iya tetangga gitu. Jadi bukan, kalau sekarang kan Kalau sekarang ada sendiri ya. tetangga yang introvert ya. Kalau dulu mah emang bener-bener tetangga gitu. Kayak tetangga bener-bener gitu ya. Kayak keluarga ya Pro. Ya enggak juga sih, kalau kayak keluarga tidur di Maksudnya rumahnya ibarat dong. Ih, saya kayak gitu. Iya. Iya. Apa saya yang nggak tahu diri aja? Iya, ya? itu. Iya, kayaknya emang nggak tahu diri. Kayak gitu. Jadi pokoknya intinya banyak support lah dari tetangga ya, kayak di kampung-kampung sekarang mungkin masih ya. Kalau kayak gitu. Jadinya jadi emang bener-bener terbentuk dengan sendirinya dari kecil, mandiri ya. Jadi emang udah terbentuk mandiri, terbentuk strong gitu, karena juga SD SMP-nya dibully, jadi iya. Jadi saya tuh sampai kuliah ya, saya baru berani ngomong-ngomong saya umurnya. Maksudnya baru berani speak up itu baru kuliah, karena pacar saya ngomong dulu. Ih, memang. Diceritain dong, Pro. Kata pacar saya gini, kenapa mesti malu gitu ya? Ini nggak dimasukin YouTube, nanti suami saya baca nonton gimana? Masukin YouTube, ayo. Dikat ya. Enggak gitu. Enggak bercanda. Enggak, jadi ada teman saya ngomong gitu katanya, kenapa mesti malu gitu. Mendapat teman. Iya, teman tapi mesra. Kenapa mesti malu, kan itu justru kelebihan gitu. Baru deh berani tuh kalau kenalan umurnya berapa, tadinya nggak tahu umurnya berapa ada gitu. Jadi kalau orang mah takut tua,
Kalau saya takut muda. Ngerti nggak takut muda? Iya. Ya kan kalau orang kan nggak mau ngasih tahu umur karena nggak mau kelihatan tua kan. Kalau saya nggak mau kelihatan muda. Jadi memposisikan diri sama lah sama teman-teman yang seumuran. Tapi mukanya pasti beda lah yang tua. Maksudnya beda 2 tahun pasti. Di tua-tuain aja kali ya mukanya. Enggak. Kebetulan saya emang badannya bongsor lagi. Jadi maksudnya emang tinggi. Jadi dibanding teman-teman kayak sama Bu Lisna aja kan masih tinggian saya. Jadi nggak kelihatan. Teman SD. Bu Lisna kan teman kuliah saya. Oh, teman seangkatan. Bu Lisna tuh nggak salah pernah ke Jerman. Frau Isi juga ke Jerman. Nah, Gimana tuh Bo, bisa ke Jerman kayak gitu? itu ada program namanya Opermädchen zaman dulu. Opermädchen itu jadi kayak apa namanya sih? Kita tuh tinggal di satu keluarga. Nah di keluarga itu kerjaannya kayak ini ya, jagain anak tapi nggak yang kayak- jagain. Oh, saya tahu tuh yang kayak kita tuh keluar negeri tapi dititipin di satu keluarga gitu. Iya, kita memang tinggal sama mereka, makan semua itu mereka yang tanggung gitu. Timbal baliknya adalah kita kayak lebih ngajak main anaknya kali ya, karena saya nggak ngerasa ngejagain anaknya, kayak yang ganti popok masih sama mamanya, masak mamanya yang masak gitu. Jadi saya cuma bener-bener yang jagain. Pada saat mamanya kerja saya ngajak main apa segala macam. Itu umur berapa, Frau? Lulus kuliah lah. Kalau Bu Lisna tuh dia pas kuliah dia ambil cuti. Bu Lisna lama itu, Bu Lisna 2 tahun. Kalau saya cuma setahun. Saya lulus kuliah dulu karena ibu saya nggak ngebolehin, nggak ngizinin. Kuliahnya emang jurusan apa? Frau kok bisa sampai ke Jerman tuh Ini gimana? bahasa Jerman. Jadi kuliah tuh Tadi jurusan bahasa sempat Jerman. kepotong kuliah di mananya. Frau? Iya, kuliahnya di Kuliah mana? di Jurusan Universitas Pendidikan Indonesia Gimana, Bro? di Bandung. UPI. Nggak tahu. Iya. Jurusan bahasa Jerman, pendidikan bahasa Jerman. Angkatan 2001 masuknya. Rumah Frau di mana? Rumahnya dulu di Bekasi. Jauh loh. Ngekos di sana. Iya, ngekos di Bandung. Tuh. Terus sisi lain Frau setelah sekolah selain sering dibully, pendiam tuh apa lagi gitu? Atau pernah ikut lomba apa gitu? Iya pokoknya sisi lain. Saya nggak ikut lomba apa ya, dulu saya pernah lagi SD ikut lomba apa sih zaman sekarang ya, dulu namanya tuh kayak calistung namanya. Oh, baca tulis baca tulis Iya, hitung. waktu sekarang zaman juga SD ya. Calistung Terus, juga ada. tapi saya kan nggak ngerti, jadi harusnya menang, harusnya ada babak penyisihan lagi, saya udah pulang. Oh, Kan masih kecil, saya pulang bosen di sekolah itu. Terus yang paling banyak kerasa itu yaitu ya pas SMA, karena pas banyak Gibra. pas Gibra itu saya banyak ikut lomba, banyak ikut lomba, banyak menang. Itu benar-benar achievement banget. kenapa Jadi, nggak kepikiran jadi TNI gitu, Frau? kan nggak boleh lulus SMA, tadi udah Oh dibilang. iya. Lulus SMA 16 Tahun, tahun, nggak sedangkan bisa. untuk Polri dan TNI 18 tahun. Banyak yang nanya, kenapa udah 2 tahun nggak ngambil, kan udah kuliah bahasa Jerman, udah nyaman di situ, jadi nggak mau lagi jadi polisi gitu. Tapi Tadinya udah mau daftar polwan. sekarang masih kayak reuni sama teman-teman pas Gibra. Masih Banget. masih banget. pas Gibra. Pas Gibra. Pas Gibra, masih pas Gibra, Frau. Pas Gibra, iya masih deket banget. Masih bisa gitu. Oh pas Gibra, masih apal. Coba, Saya Frau. masih apal hormat. Oh, tapi nggak tahu ya, kan katanya kan kalau nggak salah Diubah. peraturannya banyak berubah. Zaman dulu saya tuh kalau pas Gibra tuh dijemur, harus hormat gini. Panas gak, Bro? Jangankan dijemur, saya sampai guling-guling segala macam. Itu kayak tentara gitu, kayak semi militer. Seru kok, Bro. banget. Seru. Tapi dipikir-pikir kok mau ya lagi Iya, digituin. Tapi ternyata kesini-sini Ada Kan gunanya. kepanasan ya, Bro? bukan panas lagi, orang aspal aja nempel. Ya, emang sekarang nggak hitam sama? Enggak itu enggak ya. Kalau masih sekolah mah apa sih ya, begitu aja kan ya. Ya emang kita nggak ngerti juga kan, dandan emang kalian pernah dandan? Enggak. Tuh dia skincarean. Iya, Jessica. Cakep jadinya ya. Iya, itu Kalau ada kamu gambar aja. ya gitu deh pokoknya. Terus makanya jadi kuliah jurusan bahasa Jerman ternyata seru, belajar bahasa Jerman. Itu belajarnya dari nol beneran kuliahnya. Jadi kayak kalian yang baru pertama masuk kuliah belajar yang
we guys do wow wants to itu saya pelajari di kuliah. Kalau kalian udah SMP ya? Masih SMP, kalau saya kuliah beneran. Dulu susah nggak, Bro? Sama aja susah juga. Kan bahasa Jerman tuh saya bingungnya kayak ada bahasa Arabnya gitu, kayak ada Iya. enggak kayak Iya benar-benar ada nggak nyambung, nggak apa, nyambung. gitu-gitu kayak kok gitu. Oh, Kolaknya maksudnya. Aduh, kayak gitu iya. Enggak lah, kalau awal-awal iya sih, terus enggak. SD-nya di mana, Bro? SD gitu bisa nerima Bro 4 tahun tuh di mana itu? Di Bekasi kan emang dari lahir di Bekasi. Iya, nama SD-nya. Kayaknya udah enggak ada, SD-nya udah di, maksudnya SD negeri, tapi udah digabung gitu karena enggak ada muridnya. Hah? Kan dulu tuh, jadi dulu ada SD, namanya apa, SDN Waringin. SDN Waringin 1, Waringin 2, Rinduan. Waringin 3, Waringin Sekarang 4. ada Waringin. Di Bekasi. Enggak, udah dijadiin satu, dia jadi SDN Waringin 1 sama 2 doang kalau. Kayak sekolah kita. Jadi satu karena enggak ada muridnya kan, jadi satu murid. Gak ada muridnya. Benar. Kuliah kan ambil pendidikan bahasa Jerman. Nah, pas udah lulus kuliahnya itu jadi apa predikatnya tuh di tingkat apa gitu kan, ada A1, A2, B1, B2. Harusnya ya kalau targetnya tuh lulus kuliah BA-INS. Tapi Enggak ada tapi, tergantung orang anaknya males apa enggak, mahasiswanya gitu doang. Jadi target kalau kayak kalian nih sekolah targetnya A-INS gitu. Jadi kalau mahasiswa targetnya BA-INS itu doang. Itu A-INS, A2, B-INS, B2 itu nivau, jadi tingkatan kemampuan bahasa kalian. Nah, kalau kalian ini posisinya ada di A1. Jadi ada A1, A2 sampai C2. A1, A2, B1, B2, C1, C2. Cuma kan namanya bahasa itu harus dipakai terus. Nah, Biar nggak lupa. kan saya sempat lulus kuliah ke Jerman setahun, canggih itu bahasa Jermannya, orang di Jerman setahun ya, canggih. Lancar. Nah, begitu pulang kan nggak langsung ngajar, Lupa ada tuh. lupa, makanya agak pertama kali ngajar lagi tahun 2010 itu agak banyak flashback, banyak belajar lagi gitu. Oh, 2010 tuh ngajar di mana, Bro? Di Jakarta, di Tebet dulu pertama kali ngajar. Kan Bro Wisya tuh tadi sempet bilang nggak suka kimia. Nggak sukanya tuh gara-gara kenapa? Pertama kali gurunya ya, terus yang saya ingat saya nggak bisa rumus apa partikel itu, saya sampai sekarang nggak ngerti. Saya dijelasin berkali-kali nggak mudah, nggak tahu karena gurunya memang ngejelasin gimana. Pokoknya berkali-kali saya, dan kan jadi penjurusan di SMA itu zaman dulu itu cuma ada di kelas 12. Oh, Jadi selama kelas 1 dan kelas 2 saya belajar semua mapel. kalau sekarang mah Kan dari kelas 10. iya. Iya. Kelas 10 udah belajar, udah penjurusan IPA Eh, IPS. tapi sekarang mah enggak, Bro. 10. Iya. Kan saya masih ngajar SMA. Di mana? Saya ngajar SMA di BCI. Yang di GDC. SMA. Ada SMA BCI Al Azhar. Oh, Al Azhar Sukabudi. Kok sih Pak? Eh, Bukan. Ada di GDC pokoknya. Di dalam GDC yang dekat alun-alun. Tadi kan harus Iya. dipakai ya katanya. Bahasanya harus dipakai. Berarti di rumah Mbak Frau bahasanya pakai bahasa Jerman. Ya enggak lah. Kan saya ngajar pakai bahasa Jerman. Takutnya harus dipakai gitu. Oh, kadang-kadang ngajarin anak-anak aja. Tapi bukan yang ngajarin yang gimana-gimana. Cuma yang paling kosakata. Terus anaknya bisa. Bisa kadang-kadang anak saya yang cowok aja suka ngikutin saya karena saya lagi les online gitu, dia suka dengerin. Kita kalau udah selesai, cus, dankeschön, katanya gitu. Dia kadang kita kan suka kalau udah selesai, oke, vielen Dank gitu. Nanti dia kalau saya udah selesai, oke, danke, cus, kata dia bilang, dia ngikutin di belakang tuh, dankeschön gitu. Good. Terus kalau lagi kemarin kalian di rumah kita pandemi itu kan saya banyak ngajar di rumah kan. Nah dia tuh suka ngedengerin. Jadi banyak itu, mama kalau ini apa gitu, jadi paling dia nanya. Kalau yang cewek udah emang capable banget di bahasa, jadi dia juga sukanya bahasa Inggris, bahasa Sunda aja bagus nilainya. Wow. Bahasa Sundanya nilainya 110 kalau PAS. Berarti dia ngikutin itu ya, Frau. Mungkin kan ya, nggak tahu deh, tapi ya lihat aja nanti, kan masih SD tapi belum SMP. Dan SMP-nya mau masuk mana, Bro? Kira-kira? di situ aja, daerah Cibinong kali, nggak tahu deh. Oh, di sini. Iya. Kejauhan. Saya juga Cibinong, Bro. Gimana? Rumah saya di lampu merah Cikaret masuk lagi sana. Masih Cikaret, saya kan Karadenan.
Oh, Karadenan. Jauh banget. Kita nyemak aja ya. Saya waktu SD juga itu pramuka di mana Cimandala. Oh iya. Cimandala. Tempat itu ya. Juara. Jauh dari situ. Ih, saya dulu juara umum Kota Bogor, Bu. Iya. Oh jadi itu tujuannya. Juara, dia mau ditanya juara umum apa, Dika? Bridgingannya bagus ya untuk Tepuk tangan Dika, juara umum Kota Bogor. Juara apa? Oh, saya Dika? sekarang di Kota Depok. Juara apa? Itu baris berbaris Oh, SMP. sama bioneri. Bioneri itu apa tuh? Yang kayak buat kayak tenda gitu, Bro. Tau nggak? Oh, pramuka. Iya, pramuka. Iya. Kan dia pengen ditanya. Oh iya. Dia pengen ditanya. Ya udah ditanya lah. Oh, orang pengen ditanya ya terus. Saat ini nih Prawisya kan kata Prawisya beda sama sekarang. Sekarang tuh Prawisya orang kayak gimana sih? Menurut kamu gimana? Tegas. Nah, Ditakutin sama orang. tapi saya Perut. Pak Tani takut gak sama provinsi Pak Tani? Terus? Tapi kalau kata saya Disiplin seru sih. ya, seru sama Prawisya. Masa? Ih, serius. Ya bener. Serius. Enggak, soalnya kayak kalau di kelas nih misalnya. Kan kalau dari kelas 7 di kelas SD itu pasti diarahin. Kalau di kelas 8 pasti disuruh ya udah sendiri. Ya kan Prawisya. emang kalau itu mah nggak ke kamu aja, boleh ditanya sama kakak kelas kalian. Semuanya juga saya gituin. Jangankan kalian. Oh, Saya emang ngomong ke siapa? Oh. saya emang senang kayak gitu. Jadi jangankan kalian, anak-anak saya juga gitu. Nggak ada tuh namanya anak saya tuh anak saya ya pagi-pagi nih, kita pagi-pagi nggak ada tuh mereka makan disuapin apa, karena semua, jadi saya masak sarapan taruh meja, mereka makan sendiri, mandi, pakai baju sendiri, semua siapin sendiri berangkatnya. Jadi belajar juga gitu, nggak ada saya nemenin mereka. Nah itu apa yang saya lakukan ke kalian semua itu benar-benar yang saya lakukan ke anak-anak saya. Sama galak, tanya, boleh tanya nanti kalau kapan-kapan saya bawa anak saya tanya, Ya, boleh. Mama galak gak? Galak pasti dia bilang. Mama galak banget sih Ma, katanya gitu. Pasti mereka pada ngomong gitu deh, nggak, emang gak, bukannya saya bukan di sekolah galak terus di rumah baik, enggak, emang galak di rumah juga. Anak saya juga ngomong galak. Kalau Prawisya kemarin pernah nangis nggak, Bro? Nangis Sering banget loh, gitu, nangis. sering. Kamu pernah ya nangis? Enggak pernah. Nih Jessica deh nangis. Ih, juga nangis. Tuti. jangan di sekolah aja dia nangis Iya, di Kamu pernah sekolah. ya nangis? sama mama. Enggak, sama saya. Iya, Prawisya. Nggak pernah lah. Masa sih? Apa Jessica pernah, Bro, Jessica? Tanya tuh yang paling kecil. Tanya yang paling kecil. Pernah nggak? Enggak pernah. Ada juga Bro yang minta maaf sampai nangis-nangis. Siapa ya? Itu tuh. Dia minta maaf sampai nangis-nangis di kelas, Bro. Minta maaf sama siapa? Sama Bro yang waktu itu. Oh, yang waktu itu. Emang kan mukanya? Oh, yang waktu kalian anak kelas 8A itu gak ini. Enggak mau nyaut. Tapi kalau saya tuh orangnya kayak gini. Pada saat saya marah saat itu aja. Gitu. Jadi nggak akan menyimpan dendam. Besok nggak akan. Saya nggak pernah jadi belajar untuk tidak membenci orang, tapi hanya membenci kelakuannya. Jadi diselesaikan saat itu juga. Iya. Jadi jangan harap saya, boleh tanya sama Ibu Sita Fauzia juga. Semua orang sama. Jadi nggak, kamu lihat ke teman-teman juga gitu. Pada saat saya punya masalah, akan saya sampaikan ke orangnya begini, saya ada masalah. Kalau dia nggak terima ya nggak apa-apa. Kan itu apa yang kita sampaikan nggak harus selalu diterima. Tapi setidaknya kita nggak mendendam. Saya nggak mau mendendam. Kenapa? Sakit. Apa ada pengalaman apa gimana? Enggak, karena memang penyakit hati itu paling bikin ini gitu. Kalau penyakit hati itu yang paling berbahaya buat diri kita. Gitu. Alumni ada yang pernah nangis nggak, Bro? Banyak kayaknya. Wah, Mulki hari ini dia nanya alumni ada yang pernah nangis gak sama Pro? Banyak. Nangisnya kayak gimana? Awah gimana? Di depan Pro, maksudnya di depan Pro. Banyak, tapi mereka mah nggak maksudnya nggak itu mah ya, karena memang saya
Kalau saya marahin bukan karena marahnya, karena saya benci sama Hanifah, ada dendam pribadi, enggak ada. Karena memang kalian anak-anak saya, kalau merasa salah ya harus saya benerin. Itu aja kan. Maksudnya bukan karena saya nggak suka sama Dika, saya mau, nggak ada. Bahkan siapapun nggak ada. Cuma karena ini anaknya kayak gini ya harus saya benerin lah. Kalau salah ya dibenerin, masa saya diemin. Gitu. Jadi kalau nangis, emang Ali nangis? Iya nangis, Saya Bro. nggak tahu Ali nangis. Nangis. Deh, beritanya tuh udah nyebar, nggak usah ngaku aja. Seriusan? Beritanya udah nyebar. Nangisnya di kelas, Bro. Nangis beneran. Iya. Saya beneran nggak tahu loh kalau dia nangis. Matanya Soalnya gara-gara Saya nggak nyangka loh kamu ternyata regil ternyata. dia tuh itu, Bro. Nangis. Dia tuh nangis gara-gara nggak ada lagi yang mau minta maaf ke Pro selain dia. Maksudnya Iya udah datang ke saya dimarahin lagi. iya. Iya saya marahin. Aren gimana, Bro? Iya kan apa sih ya lihat kenapa emang gara-gara apa nggak tahu Pro ya ngapain ke sini kalau nggak tahu kata saya bilang Nggak gitu. tahu. jadi saya suruh balik lagi dia ke kelas suruh bagi siapa yang salah gitu jadi udah datang dimarahin lagi sama saya. Nggak tahu sih dia ngeliat. Saya dikasih tahu sama Dapi. Dia tuh matanya tuh berkaca-kaca gitu, kayak mau nangis gitu, berkaca-kaca, terus mukanya merah semua. Kamu nggak nangis Enggak lah. masa? Iya, enggak. Iya. Padahal dia nangis juga. Enggak. Terus dia tuh ngegeprakin meja marah-marah ke saya gitu. Oh iya. Iya, soalnya dia nggak mau nemenin. Ali kemarin sama siapa datangnya? Oh iya sama Jaki, bener sama Jaki. Atau nggak ada yang jawab ya, Bro, nanya. Salah siapa? Tahu dia anak kelas 8B pun pada gitu. Wah syukurin, katanya pada tepuk tangan langsung. Pada saya, Lah iyalah. terutama Dika tuh yang tepuk tangan. Dika kalau ada yang salah dia seneng banget tahu kan. Itu Dika orang yang kayak gitu. Kalau ada yang salah tuh, kalau dia salah kita ituin. kalau ada yang salah dia paling girang. Iya benar. Tadi habis dimarah, saya bilangin sama mamanya. Iya sih dibilangin, tapi kata saya Jadi kalau saya galak ya biasa aja. Ya emang waktunya salah ya harus disalahin, belajar lah. Belajar untuk menerima kesalahan. mama saya kayak baik banget ya, Bro. Maksudnya ngomongnya sopan. Ini mah dia yang pengen Ya apa sih maksudnya mamanya baik gimana maksudnya? Enggak maksudnya sopan gitu. Emang ada mama yang enggak sopan? Enggak ada. Oh iya, emang mamanya Dika baik. Sekarang bintang tamunya Dika aja deh. Sekarang kehidupan Dika. Nanti kalau guru-guru semua udah wawancara saya. Pengen banget. Udah Dika. Dia udah ngomong pengen diwawancarai. Yang wawancarai guru aja kalau gitu. Nanti Bu Sita yang wawancarain Dika. Enggak. Terus Apa? Mamanya baik. papa saya juga baik. Semuanya baik dah. Udah, Ya apa lagi? deh, pertanyaan terakhir nih, Bro. Masih ada. Terakhir nih, nasehat. Enggak sih, bukan pertanyaan. Nasehat buat kita sama seluruh yang nonton. Tadi kayaknya udah banyak nih Kos-kosan. nasihatnya. Nasehatnya pakai bahasa Jerman sekarang. Gaya banget. Ngerti artinya? Kasihan Bu Sita nanti bikin translate subtitle-nya. Yang ini Dapi, Bro, santai. Apalagi Davi, Bu Sita aja pusing, janganlah. Itu pakai bahasa Indonesia aja, Bro. Ya udah, itu kan saya baru bilang, kalau misalnya benci sama orang, jangan membenci orangnya, tapi benci kelakuannya aja, benci sikapnya aja, terus jangan mendendam. Udah itu aja. Biar hati tenang, bahagia, tentram, aman dah. Damai. Kalau udah kayak gitu udah itu mah hidup mau susah gimana juga happy pokoknya. Mau nggak punya duit juga happy pokoknya. Wah. Udah itu aja kalau saya. Iya. Ya terus jadi anak yang mandiri, bertanggung Jawab. jawab. Itu penting. Jangan nangis mulu. Mandiri dan terutama nih ya satu modal kalian untuk hidup yaitu bertanggung jawab. Ya jangan lupa, jangan pernah segan menolong orang. Tuh, biarpun galak kayak saya rajin menolong orang. Kapan, Bro? Parah Parah. Widi.
Widi kayaknya bahasa Jerman harus no kayaknya, Bro. Widi pengen dinangisin Iya. kayaknya sama saya. Belum nangis soalnya. Dah. Ya udah, aja. Bro. Oke, Makasih nih, terima Bro, kasih udah mau banyak. diwawancara. Nah, segitu aja obrolan dari kita sama Prowisya, Wisyana, Iya satu saya lupa. Jangan panggil saya Frau doang. Iya, Kenapa? soalnya Saya mau inget deh, mau ngasih tahu nih. Jadi waktu kenapa? waktu awal juga Prowisya ngomong gitu. Iya. Dari kelas kenapa? 7. Tahu? Ingat nggak kalian waktu saya baru inget nih, saya mau ngomong kelas 8B kan ngasih saya gelas ya, tulisannya Wir Oh, iya. lieben Frau. Nah itu teman saya yang orang Jerman, orang bule ngomong gini, ini kenapa ya dia gini? Ini temen anak muridnya ada kelainan atau apa? Karena Wir lieben Frau itu artinya saya cinta perempuan. Oh iya. Karena kalau perahu doang kan Kalau Wir lieben Frau Wisya, baru kami mencintai Frau Frau Wisya. Wisya. Tapi kalau Wir lieben Frau, nih buat yang lain juga ya, jangan manggil Frau atau Herr doang gitu. Kalau Wir lieben Frau artinya saya mencintai perempuan. Wah, berarti ada sesuatu aneh kan? Ya. Nanti Jadi aneh. spidolin lagi, Bro. Wisya. Nah, Saya Widya. ditegur tuh sama orang Jerman. Bilangin dong ke anak muridnya jangan nulisnya Wir lieben Frau. Iya, udah dibilangin, cuma mereka lupa kayaknya nulis Wisya. Soalnya saya yang mesen. Dika. Ya, Iya. jadi nggak boleh manggil saya Frau doang. harus Fotonya pakai bagus. nama. Fotonya bagus. Iya, itu anak siapa satu itu ponakan saya di bawah. Harusnya kan anak saya dua. Aduh, di Instagramnya kan saya ini fotonya lengkap nih, ya udah gini aja. Dika. Dah, sekian aja udah kita hari ini. Ngos-ngosan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.